Oke, jadi video ini adalah video buat kalian yang memang cari laptop untuk sekolah atau hanya sekedar cari laptop yang murah. Karena di harga 5 jutaan aja laptop ini udah Intel Core i3, RAM-nya 8 GB, pakai SSD, RGB-nya hampir 100%. Dan perkenalkan ini adalah Inbook X2 SKU Core i3. Di waktu dekat ini kita akan banyak menemukan brand-brand yang launching laptopnya, terutama bakalan banyak campaign tentang laptop pelajar. Karena bulan depan udah masuk ajaran baru. Dan kita sebagai konsumen harus bener-bener pinter memilih biar nggak kena jebakan dengan kata laptop pelajar. Karena menurut saya laptop pelajar itu harusnya murah. Nggak semua orang tua bisa beli laptop pelajar. Karena kalau misalkan campaignnya laptop pelajar tapi harga laptopnya 8-10 juta, menurut saya itu udah lumayan mahal. Ya emang beberapa bakalan ada yang bisa beli, tapi gimana yang budgetnya pas-pasan. Makanya di video kali ini kita fokus ke Infinix Inbook X2 yang di awal tadi saya bilang harganya 5 jutaan, tapi dia udah Intel Core i3, RAM 8GB, SSD 256, color gamut layarnya hampir 100% sRGB. Dan disclaimer dulu, ini bukan laptop bekas ya, laptop baru dari Infinix. Untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Pertama kali ketika ngelihat, megang dan tahu harga dari laptop ini, pikiran saya, pasti ada sesuatu nih. Kalau enggak, kenapa dia bisa murah? Ya minimal ada bloatware-nya lah atau iklan-iklan terselundup. Cuman ketika saya buka dan saya lihat laptop ini, ya memang masih ada bloatware atau aplikasi-aplikasi selundupan yang sudah terinstall di laptop ini beserta Windows 11-nya. Cuman bloatware atau aplikasi bawaannya ini nggak ada yang mengganggu kayak biasanya Norton atau McAfee yang biasanya pop-up sendiri gitu. Itu ganggu banget. Di laptop ini adanya Spotify, terus juga ada Prime Video, terus ada aplikasi editing yang ketika saya pakai ini juga nggak pop-up nggak jelas gitu, jadi nggak sampai mengganggu. Spotify dan juga Prime Video kalau misalkan kalian nggak mau langganan ya bebas, silakan. Jadi kalau dari sisi bloatware dia aman, nggak ada yang ngeganggu. Jadi coba kita cari apa yang membuat dia bisa murah. Kita bahas build quality-nya sekarang. Laptop ini tipis, semua bagian dilapisi dengan aluminium dan dipoles dengan bagus. Nggak ada bagian yang kasar. Di bagian depan ada logo Infinix yang memiliki dua tekstur yang berbeda. Yang atas teksturnya brass dan yang bawah teksturnya sunblaze. Cukup bagus, cuman kalau saya pribadi sih karena saya suka yang simple-simple, kalau saya lebih suka kalau misalkan permukaan bagian punggungnya ini sunblaze semua. Cuman kalau masalah desain itu ya preferensi masing-masing sih ya, apalagi dari Infinix Inbook X1 desainnya udah kayak gini. Infinix Inbook X2 Core i7 yang pernah kita review juga seperti ini juga desainnya. Jadi memang signature-nya Infinix seperti ini. Untuk layar dia juga udah bagus. Kalau misalkan kita lihat dari depan, screen to body ratio-nya dia lebih tipis ketimbang Infinix Inbook X1, jadi kelihatannya lebih mewah. Cuman sayangnya untuk engsel-nya ini dia masih belum bisa dibuka dengan satu tangan. Hampir bisa sih ya, tapi ya karena dia hampir jadi kita anggap nggak bisa. Terus untuk engselnya juga sayangnya belum bisa dibuka sampai 180 degree delay untuk fitur presentasi. Cuman kalau masalah engsel ini sih sebenarnya masalah sepele, apalagi mengingat harganya dia juga ada di 5 jutaan. Untuk spesifikasi layarnya dia termasuk bagus, dimensinya 14 inch dengan aspek rasio 16:9. Warnanya juga cukup bagus, pas kita tes dia dapat 97% untuk sRGB-nya, hampir 100%. Jadi buat kalian yang suka editing atau preview foto, kalian nggak akan kecewa kalau misalkan kalian preview di layarnya ini. Jadi apa yang kalian ambil dengan kamera mungkin ya, gambarnya itu atau warnanya itu bakalan sama dengan apa yang dipreviewkan sama Infinix Inbook X2 ini. Untuk resolusinya dia juga udah Full HD, panel layarnya juga udah pakai panel IPS, brightness-nya juga bisa dibilang cukup bagus di kelas harganya dengan ada di 300 nits karena biasanya laptop 5 jutaan itu ya mentok 250 nits. Saya pribadi cukup suka dengan layarnya, permukaan layarnya ini juga anti glare jadi nyaman digunakan karena nggak banyak pantulan-pantulan seperti layar yang glossy. Lalu di atas layarnya ini ada webcam yang resolusinya sih standarnya laptop 10 jutaan aja biasanya resolusinya juga segini, jadi dia ada di 720p 30 fps. Biarpun webcamnya cuma standar 720p, tapi dia punya hal yang unik karena dia dilengkapi dengan ring light. Kalau Infinix sih menyebutnya dengan dual starlight karena untuk ring lightnya dia ada dua. Untuk mengaktifkannya kita tinggal tekan aja FN spasi. Nah udah ya, langsung muka kita jadi langsung cerah dengan adanya ring light ini.
Ya cukup membantu buat kita yang sering WFH atau sering pakai webcam. Terus kita lanjut ke bagian keyboard. Untuk keyboardnya nyaman, dia responsif, tactile-nya juga berasa. Travel distance-nya aja yang agak kurang, ya wajar karena laptopnya tipis. Terus ditambah lagi, dia juga sudah memiliki backlit keyboard dengan 3 tingkat adjustment brightness. Pokoknya kalau untuk keyboard nyaman lah, di luar ekspektasi saya mengingat harganya yang 5 jutaan. Cuman sayangnya untuk bagian bawah keyboard atau trackpad, sayangnya masih feel murahnya ini masih kerasa. Sebenarnya kalau secara material ketika dipegang dia itu kayak pakai kaca, jadi nyaman dan dingin. Ketika di slide feel-nya juga licin, tapi trackpadnya ini nggak terlalu responsif dan tombolnya juga agak kurang travel distance-nya. Feel-nya ini masih mirip dengan Infinix Inbook X2 Core i7 yang pernah kita review. Jadi suaranya kayak gini. Dia kayak feel-nya itu masih ada double kliknya itu. Walaupun nggak separah Infinix Inbook X1 untuk trackpadnya. Cuman ke depan kalau misalkan bisa dibenahi lagi, menurut saya Infinix bakalan lebih bagus. Oke, sekarang kita bahas untuk performanya. Karena tadi kan yang menurut saya dipangkas itu trackpad, tapi sekarang apakah performanya juga dipangkas? Untuk harga 5 jutaan dia pakai Intel Core i3 generasi ke-10, 1005G1. RAM-nya nggak 4GB ya. RAM-nya 8GB DDR4 dual channel. Dan untuk performanya sesuai lah dengan ekspektasi saya untuk sebuah laptop budget yang pakai Intel Core i3 RAM 8GB. Nanti kalian akan lihat di bagian tes performa. Untuk cooling sistemnya juga cukup oke selama kita pakai wajar, fan-nya juga nggak berisik, bisa dibilang silent juga. Kalau kita bongkar bisa kita lihat fan-nya di sini cuma satu. Hal yang bisa ditoleransi karena memang biasanya di laptop dengan range harga segini yang prosesornya pakai seri U, nggak ada discrete graphic card, kebanyakan masih menggunakan single fan. Di dalamnya kita bisa lihat juga ada SSD NVMe yang kapasitasnya 256GB yang kalau misalkan kita mau upgrade kita harus ganti karena nggak ada slot tambahan lagi. Terus di bagian atasnya juga ada memori RAM yang memang dia udah dual channel tapi sayangnya dia nggak bisa di upgrade. Ya Intel Core i3 8GB ya masih oke lah, cuman kalau misalkan dia nggak on-board menurut saya kan lebih bagus lagi. Lanjut ke performa. Nah untuk performanya seperti biasa kita running di Cinebench R15 sebanyak 10 kali. Dan untuk performa single core-nya dia dapat standarnya Intel Core i3 generasi ke-10 dengan 144 poin. Kalau untuk multicore-nya ketika kita running sebanyak 10 kali, running pertamanya itu gede banget, ada di 355, running keduanya 320, terus sisanya running keempat dan running ke-10 ada di sekitar 200-an poin. Terus di skenario kedua kita coba di mode balance, laptopnya tidak dicas. Siapa tahu kalian pengen baterainya lebih awet. Memang ada penurunan performa, di single core-nya itu dia ada di 45 poin. Terus kalau untuk multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali, dia ada di sekitar 100 poin. Lanjut ke tes editing dengan Adobe Premiere Pro, dia mampu merender dengan durasi waktu 10 menit 4 detik. Dan untuk sistem coolingnya ketika kita tes pakai time space stress test, GPU-nya dia lolos di 97,5%. Untuk fast track dia dapat poin 1354 dan time span-nya ada di 472. Kalau untuk performa gamingnya karena dia masih Intel Core i3 generasi ke-10, jadi kita tes pakai Dota aja dengan settingannya fastest dan hasilnya dia dapat average FPS yang masih playable untuk dimainkan dengan kisaran 60-70 FPS. Sekarang kita lanjut ke bagian baterai. Untuk baterainya dia memiliki kapasitas 50,1 watt hour yang menurut saya udah gede karena biasanya laptop-laptop yang harga segini, harga mainstream itu 48 watt hour. Bisa dibilang sedikit di atas rata-rata dan battery life-nya juga lumayan panjang. Saat kita tes dengan video playback 1080p, brightness 50%, volume 20%, dia bisa bertahan sekitar 9 jam 10 menit. Ketika saya coba untuk browsing menggunakan Microsoft Edge, Wi-Fi-nya on, brightness dan volume sama, dia bisa bertahan sekitar 8 jam 20 menit. Masih oke banget loh. Kalau untuk pengisian dayanya dia termasuk ya average aja atau masih rata-rata aja karena dari 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 10 menit. Ya layaknya laptop 5 jutaan lainnya. BTW untuk ngecasnya ini dia udah menggunakan USB-C ya, nggak pakai input DC seperti kebanyakan laptop lain. Jadi kalau misalkan pakai USB-C, chargernya ini juga bisa kita gunakan untuk ngecas device kita yang lain yang memang portnya pakai USB-C. Jadi sesuai dengan kata USB. Universal Serial Bus. Universal, jadi bisa digunakan di semuanya. Selanjutnya kita masuk ke konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya pakai Bluetooth 5. Untuk portnya di bagian kiri ada HDMI, USB-A dan USB Type-C. Sebelah kanan ada USB-A lagi, audio jack Type-C dan port SD card. Sayangnya untuk port Type-C-nya di Infinix Inbook X2 ini belum support dengan Thunderbolt. Tapi ya nggak apa-apa ya. Namanya 5 jutaan mau minta Thunderbolt itu namanya agak ngawur ya, mintanya terlalu berlebihan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Infinix Inbook X2 kali ini. Dan dari tadi kan saya bilang harganya 5 jutaan. Harga resminya sih 599, cuman saya lihat di beberapa marketplace itu ada yang jual 58, 57, bahkan kemarin juga sempat saya lihat. Untuk linknya nanti tolong ya bagian tim DKID untuk dicarikan yang termurah di deskripsi. Jadi biar mereka nggak cari cara lagi untuk viewer.
Dan kesimpulannya dengan harga 5 jutaan, kalau kita lihat dari spesifikasi utamanya aja ya, Intel Core i3, RAM 8GB, SSD 256. Ini sebenarnya udah paling murah kalau dibandingkan dengan kompetitor. Tapi Infinix nggak berhenti di situ. Dari segi build quality, di bagian belakangnya ini dia pakai aluminium, bagian keyboardnya juga pakai aluminium. Jadi kalau kita bilang murah karena build quality-nya jelek, nggak bisa ya, karena bahan materialnya yang dipakai ini mahal. Terus bagian layarnya juga screen to body ratio-nya gede, keyboardnya ada backlit keyboard, terus juga webcamnya ini ada dual starlight, yang sebenarnya kalau dibilang fitur baru nggak juga, karena sebenarnya ada laptop lain yang ada. Cuman yang menarik di harga 5 juta, dia ada fitur ini gitu. Untuk layarnya juga udah oke, hampir 100% sRGB, performanya oke. Cuman kalau kita ngomongin kekurangan sih ya kekurangannya dia ada di trackpad, yang trackpadnya ini masih kerasa murah feel-nya kalau misalkan kita pencet. Terus opsi upgrade-nya nggak ada, jadi RAM-nya onboard walaupun dia udah 8GB, tapi kalau misalkan bisa di-upgrade menurut saya akan lebih bagus lagi. SSD-nya 256 sebenarnya standar, tapi kalau misalkan ada satu slot lagi, wah kok maruk ya jadinya. Dan kekurangan lain yang nggak bisa di-upgrade adalah fitur biometrik untuk security-nya. Jadi dia belum ada Face ID dan juga belum ada fingerprint scannernya kayak Infinix Inbook X2 yang pakai Intel Core i7. Sekali lagi, tapi mengingat harganya yang 5 jutaan ya, dengan semua kelebihan yang saya sebutkan tadi, harganya aja ini udah lebih murah ketimbang brand lain. Jadi cocok buat kalian yang cari laptop yang memang beneran murah. Nggak pakai kata gimmick laptop pelajar, tapi harganya nggak murah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye.